Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusril Mardiansyah. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan poin A, pengertian pembiayaan. Arti pembiayaan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu ongkos belanja atau pengeluaran. Pembiayaan di sini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kegiatan bank yang selanjutnya setelah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kegiatan pengalokasian dana ini dikenal juga dengan istilah penyaluran dana. Selanjutnya yang dikemukakan oleh Antonio dalam kurung 2001.2160, pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan divisi UNIF. Menurut Rifai dan Arifin 2010.2681, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Adapun pengertian pembiayaan menurut Ridwan akan dijelaskan oleh materi kedua oleh Saudara Ahmad Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaini, nomor absen 2, kelas PBSA. Saya di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian pembiayaan menurut Ridwan. Menurut Ridwan, pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil. Dari dua pengertian di atas, secara sederhana, pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya, disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berlina Aprianti. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembiayaan bagi bank, nasabah, pemerintah, dan masyarakat luas. Menjalankan kegiatannya sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang ingin menginvestasikan dananya di bank dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana dengan menjalankan prinsip syariah yang merupakan fungsi utama dari bank syariah. Dalam setiap kegiatan perbankan yang dijalankan bank syariah, terdapat timbal balik baik untuk nasabah maupun bank syariah itu sendiri. Hasil paling besar bagi bank syariah ialah kegiatan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah kepada pihak yang membutuhkan dana. Selain terfokus pada membantu nasabah yang memerlukan dana, banyak juga manfaat yang hadir bagi bank syariah itu sendiri, nasabah pemerintah maupun masyarakat umum, yaitu manfaat pembiayaan bagi bank. Pembiayaan yang diberi menghasilkan timbal balik bagi bank syariah itu sendiri, seperti bagi hasil sesuai dengan akad yang terjadi. Di sisi lain, timbal balik tersebut dapat meningkatkan laba usaha bank syariah sehingga berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Pembiayaan juga secara tidak langsung membesarkan produk perbankan syariah seperti pengharusan membuka rekening jual pembiayaan. Efek tidak langsung bagi pegawai yang melakukan analisis terhadap usaha yang diajukan untuk diberikan pembiayaan diantaranya mengasah kemampuan dan memahami sebagai sektor sesuai dengan jenis usaha yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhasana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan Saudari Berli tentang manfaat pembiayaan bagi nasabah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dapat memberikan kesempatan bagi usahanya untuk melebarkan sayap sehingga usaha yang dijalankan akan meningkatkan. Bank juga menawarkan banyak tipe pembiayaan, sehingga nasabah dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga, pembiayaan tidak menghabiskan biaya yang banyak dan memberikan lebih banyak fasilitas lain bagi nasabah. Jangka waktu pembiayaan juga menyesuaikan dengan kemampuan nasabah dalam pengembalian dana, sehingga tidak terlalu membuat nasabah was-was. Selanjutnya, manfaat pembiayaan bagi pemerintah. Saat pembiayaan diberikan kepada nasabah, usaha yang dipegang nasabah pun akan meningkat. Peningkatan tersebut berdampak cukup besar bagi pemerintah, seperti mendorong pertumbuhan sektor real karena uang tersalur pada pihak yang menjalankan usaha. Menjadi alat pengendali moneter dalam hal pengendalian uang beredar di masyarakat sehingga nilai uang dapat stabil. Peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan peningkatan pajak negara melalui pemungutan pajak pendapatan dari bank syariah atau nasabah. Selanjutnya, manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas. Usaha yang berkembang akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak dari sebelumnya. Maka terciptanya lapangan kerja akan membantu mengurangi tingkat pengangguran. Bagi para kreditur pun akan mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi nilainya dari bank syariah dari hasil keuntungan pembiayaan yang disalurkan. Dan juga dalam rangka melancarkan proses pembiayaan akan terlibat juga masyarakat dari profesi lain seperti akuntan, notaris, maupun asuransi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfudzul Jannah. Saya di sini akan menjelaskan poin C, melanjutkan penjelasan dari Zamzamah ini. 3. Pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang. Dalam menetapkan akar pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut. A. Apabila penggunaan pembiayaan dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembiayaan barang atau jasa. B. Jika untuk pembiayaan barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut bentuk ready stock atau got in process. C. Jika pembiayaan tersebut dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijarah. Berdasarkan cara pembiayaan atau angsuran bagi hasil dibedakan dalam 1. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil periodik. 2. Pembiayaan dengan bagi hasil angsuran pokok, periodik, dan akhir. 3. Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil akhir. Berdasarkan metode hitung angsuran yang akan digunakan ada 3 metode yang ditawarkan, yaitu A. Efektif, B. Plat, 3. Sliding. Berdasarkan langkah waktu pembiayaan dibedakan dalam beberapa macam diantaranya: A. Pembiayaan dengan langkah waktu pendek, B. Pembiayaan dengan langkah waktu menengah, C. Pembiayaan dengan langkah waktu panjang, D. Pembiayaan dengan langkah waktu di atas 3 tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan atau penyelamatan pembiayaan. Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai diantaranya: A. Pembiayaan sektor perdagangan, B. Pembiayaan sektor industri, C. Pembiayaan konsumtif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zamzamah Aini.
Saya akan merangkan materi tentang jenis-jenis pembiayaan bank syariah yang ada pada poin C. Jenis-jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaannya dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya 1. Pembiayaan modal kerja syariah. Secara umum yang dimaksud pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang mana di sini pembiayaan modal kerja dibagi menjadi 5. 1. PMK mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara peranan dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. 2. PMK istisna. Istisna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Yang ketiga yaitu PMK salam. Salam adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. 4. PMK mudharabah. Mudharabah adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Nomor 5 yaitu PMK ijarah. Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Poin nomor 2, pembiayaan investasi syariah. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal beserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Yang dimaksud dengan investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan atau manfaat keuntungan di kemudian hari. Mencakup hal-hal berikut antara lain. 1. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk uang. 2. Bahan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang. Sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan memberikan manfaat sosial dibandingkan dengan keuntungan. Bahan-bahan usaha yang dapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajiban kepada bank. Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah A. Untuk mengadakan barang-barang modal. B. Mempunyai perencanaan yang matang. C. Berjangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zora. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan poin keempat, yaitu tentang fungsi pembiayaan dalam moneter Islam. Secara garis besar, fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan dapat meningkatkan utility, yaitu daya guna dari modal atau uang para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk meningkatkan produksi, perdagangan untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Itu semua dari hasil penghimpunan dana oleh bank yang kemudian disalurkan menjadi pembiayaan. Yang kedua yaitu pembiayaan peningkatan utility, daya guna suatu barang. Prosedur dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Misalnya peningkatan utility kelapa kopra dan selanjutnya akan menjadi minyak goreng. Yang ketiga, pembiayaan peningkatan peredaran dan lalu lintas uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang, giral, dan sejenisnya seperti cek, bilet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Yanuba Hidayati. Saya akan menjelaskan poin yang ke-D, melanjutkan penjelasan dari Tiara Zora. Yang ketiga,
Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, billet, giro, wesel, promis. Yang keempat, pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas diarahkan pada usaha-usaha antara lain yang pertama, pengendalian inflasi, yang kedua, peningkatan ekspor, yang ketiga, rehabilitasi sarana, yang keempat, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, maka pembiayaan memegang peranan yang sangat penting. Yang keenam, pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Para pengusaha memperoleh pembiayaan dengan tujuan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha adalah peningkatan profit dengan pendapatan yang terus meningkat, berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di pihak lain, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda Farisya ingin menjelaskan yang membedakan pada kontrak pembiayaan konvensional. Prinsipnya adalah pinjaman dana untuk dagangan barang. Sedangkan pada akad pembiayaan murabahah, prinsip yang digunakan adalah jual beli atau murabahah yang pembayaran dilakukan secara angsuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Yusnaini. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perbedaan pembiayaan syariah dan pembiayaan konvensional. Di sini saya meneruskan penjelasan dari Nurul Huda Farisya. Pada pembiayaan syariah, akad yang digunakan adalah akad jual beli murabahah antara LKS sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Namun, LKS tidak menjual barang yang diinginkan tersebut kepada nasabah secara langsung, melainkan memberikan kuasa kepada supplier untuk menjualkan barang tersebut kepada nasabah. Jadi, posisi supplier di sini bukanlah sebagai penjual, namun sebagai wakil dari LKS untuk menjualkan barang kepada nasabah. Keuntungan yang diambil oleh LKS berupa margin, sehingga harga jual yang dibayar oleh konsumen berupa angsuran berasal dari harga beli barang ditambah dengan margin berupa nominal fix. Terus perbedaan selanjutnya yaitu pada sanksi yang dikenakan kepada nasabah jika lalai membayar kewajibannya tepat waktu. Pada pembiayaan konvensional, sanksi keterlambatan atau yang bisa disebut dengan denda dikenakan kepada nasabah yang lalai membayar angsuran tepat waktu. Hal itu juga sudah sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati sebelumnya. Besarnya sanksi yang dikenakan kepada setiap nasabah konvensional tidak sama karena tergantung pada besarnya angsuran. Misalnya, X berapa persen dari jumlah angsuran untuk setiap hari keterlambatan. Jumlah sanksi yang didapatkan pada pembiayaan konvensional diakui sebagai pendapatan perusahaan. Jadi, sanksi yang didapatkan oleh pembiayaan konvensional yang diambil dari nasabah yang tidak membayar tepat waktu atau lebih dari atau sampai jatuh tempo itu diakui sebagai pendapatan perusahaan. Seperti halnya
pada pembiayaan konvensional dan pada pembiayaan syariah juga diperbolehkan mengenakan sanksi kepada nasabah yang lalai membayar kewajibannya atau angsuran tepat waktu. Namun, pada pembiayaan syariah, jumlah sanksi yang dikenakan jumlahnya tidak tergantung pada besarnya angsuran. Sanksi yang ditetapkan oleh LKS misalnya sebesar RPX atau nominal fix pada setiap angsuran yang menunggak dan tidak dihitung per hari keterlambatan. Kemudian yang membedakan dengan sanksi pada pembiayaan konvensional di sini adalah jumlah sanksi yang terkumpul pada pembiayaan syariah tidak boleh diakui sebagai pendapatan LKS dan seluruhnya diperuntukkan untuk dana sosial disebut dengan dana takzir. Jadi itu perbedaannya antara pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah. Lalu bagaimana dengan kerugian yang dialami perusahaan akibat prestasi akad syariah karena nasabah tersebut? Sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 43, kerugian yang secara real benar-benar dialami oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, nasabah wajib mengganti kerugian yang dialami oleh LKS akibat keterlambatannya dalam membayar angsuran. Besarnya ganti rugi tersebut atau yang sering disebut dengan takwid dalam pembiayaan syariah yang dikenakan harus sesuai dengan jumlah kerugian real yang diderita. Maka dari itu, pengenaannya tidak boleh berupa persentase melainkan berupa nominal, dan jumlah nominal ganti rugi tidak boleh disebutkan di dalam akad karena belum terjadi saat akad dilakukan. Jumlah ganti rugi atau takwid itu boleh diakui sebagai pendapatan LKS dan digunakan untuk menutup kerugian yang dialami LKS. Seperti itu. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapatan perusahaan seperti halnya pada pembiayaan konvensional dan pada pembiayaan syariah juga diperbolehkan mengenakan sanksi kepada nasabah yang lalai membayar kewajibannya atau angsuran tepat waktu. Namun, pada pembiayaan syariah, jumlah sanksi yang dikenakan jumlahnya tidak tergantung pada besarnya angsuran. Sanksi yang ditetapkan oleh LKS misalnya sebesar RPX atau nominal fix pada setiap angsuran yang menunggak dan tidak dihitung per hari keterlambatan. Kemudian yang membedakan dengan sanksi pada pembiayaan konvensional di sini adalah jumlah sanksi yang terkumpul pada pembiayaan syariah tidak boleh diakui sebagai pendapatan LKS dan seluruhnya diperuntukkan untuk dana sosial disebut dengan dana takzir. Jadi itu perbedaannya antara pembiayaan konvensional dengan pembiayaan syariah. Lalu bagaimana dengan kerugian yang dialami perusahaan akibat prestasi akad syariah karena nasabah tersebut? Sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 43, kerugian yang secara real benar-benar dialami oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, nasabah wajib mengganti kerugian yang dialami oleh LKS akibat keterlambatannya dalam membayar angsuran. Besarnya ganti rugi tersebut atau yang sering disebut dengan takwid dalam pembiayaan syariah yang dikenakan harus sesuai dengan jumlah kerugian real yang diderita. Maka dari itu, pengenaannya tidak boleh berupa persentase melainkan
persentase, melainkan berupa nominal, dan jumlah nominal ganti rugi tidak boleh disebutkan di dalam akad karena belum terjadi saat akad dilakukan. Jumlah ganti rugi atau takwid itu boleh diakui sebagai pendapatan LKS dan digunakan untuk menutup kerugian yang dialami LKS. Seperti itu. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.